حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur. Ditakdirkan oleh Allah kita bisa bangun, sehingga kita bisa berangkat ke masjid untuk jamaah sholat subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian, juga panitia dari Darul Quran Malang, yang semuanya yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur nikmah kita bisa hadir salat fajr. Innal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para penduduk langit, dibangga-banggakan. Kenapa? Saking sulitnya salat subuh itu. Kalau orang tidak dapat rahmatnya Allah, enggak mungkin bisa bangun, bisa jamaah subuh ini, enggak mungkin. Tapi karena kulan jenengan semua ini dapat rahmatnya Allah, sehingga kita dibangunin oleh Allah, diberangkatkan oleh Allah, digerakkan kaki kita oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Ini luar biasa. Maka patut kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bisa sholat subuh ini Masya Allah. Man sholat subuh bijama'atin faka'annama sholat layla kullahu. Nabi pernah bersabda, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat layla kullahu, dicatat oleh Allah pahalanya seperti dia telah tahajud semalam suntuk. Allahu Akbar. Pahalanya sholat subuh berjamaah sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Subhanallah. Maka kita ini bersyukur, banyak bersyukurnya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ditakdirkan bisa bangun, ditakdirkan bisa berangkat ke masjid yang megah ini. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi masjid yang penuh barokah, sehingga jamaahnya oleh Allah pinaringan, dawa umur, barokah rizki, barokah ilmu,
dipun dadosaken oleh Allah barokahnya masjid, keluarga kulon jenengan sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Lamari dong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak pada materi, bisa dilihat di depan. Ini materinya ada 22 wasiat Rasulullah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Kedudukan hadisnya hasan, baik, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Naim dan Imam Baihaqi. Qala Mu'ad ini berkata, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, ya Mu'ad usika, wahai Mu'ad, aku berwasiat kepadamu. Jadi wasiatnya Nabi ini kepada sahabat Mu'ad hakikatnya wasiat Rasul kepada umatnya secara keseluruhan. Dados ketok kepada Mu'ad padahal berlaku kepada seluruh umat, termasuk datang kula panjenengan. Subhanallah. Ya, ini kita lanjutkan apa saja wasiatnya. Ada 22. Cuma pendek-pendek, enggak sampai maghrib kok, enggak sampai maghrib. 5:30 selesai, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Ya, nanti apa wasiat yang pertama? Usika ya Mu'ad, usika bitaqwallah. Wahai Mu'ad, aku berwasiat kepadamu yang pertama bitaqwallah. Wasiat takwa ini sampai-sampai jadi rukun dalam khutbah Jumat. Kalau ada khotib Jumat tidak ngomong ittaqullah, tidak sah khutbahnya. Karena ini rukun. Tidak sah khutbahnya, tidak sah. Ini bitaqwallah, berwasiat dengan apa? Takwalah kepada Allah. Ulama ahli tafsir, Pak, ini mengingatkan kepada kita, yang dimaksud dengan taqwallah itu apa sih? Ternyata taqwallah di sini, bertakwa kepada Allah itu maksudnya adalah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Menjalani apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Ini namanya bitaqwallah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, maksudnya lakukanlah apa yang diperintah Allah dan Rasul. Wajtinabin nawahi, dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu namanya bitaqwallah. Munculnya takwa itu bagaimana? Orang itu kan di dalam Al-Quran selalu kita mendengar kalimat amanu wa amilus sholih. Pasti itu, Pak. Ini ayat yang selalu gandeng, banyak dalam Quran. Ayat yang selalu gandeng itu banyak. Contohnya di mana kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Walaupun isinya sholihah itu. Entah itu disuruh bersabar, menguatkan kesabarannya, terus apalagi siap siaga, bertakwa, la'allakum tuflihun. Gimana itu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ada 4 konsep itu. Ya alladzi amanu juga, tapi sifat wa amilus sholihatnya ada 4 konsep. Atau langsung ayatnya
Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Ya, beriman dan beramal saleh. Jadi apa namanya? Selalu gandeng. Ada lagi ayatnya yang selalu gandeng. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak bisa dipisah itu. Tidak bisa dipisah. Kita dituntut secara vertikal bagus dengan Allah, hablum minallah. Secara horizontal bagus dengan sesama. Itu namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Itu tidak bisa dipisah. Hablum minallahnya bagus. Nang Gusti Allah bagus. Salat 5 waktunya oke. Masya Allah. Bahkan ditambah yang sunnah-sunnah, ditambah yang tahajud, duha macam-macam ya. Tapi nang tonggo welek. Nang wong tua welek. Nang dulur elek. Loh, cacat ini, Pak. Ayatnya ndak bisa dipisah. Kalau hablum minallahnya bagus, ya hablum minan nasnya bagus. Atau kebalikannya, nang tonggo api, nang wong tuwe api, nang dulur api, masya Allah api pokoknya. Orang tahu sembahyang. Ya, ini ancor pesana telur ini, tekor pesana pentol. Ya, nggak karu-karuan jadinya ini. Maka harapan Allah dan Rasul adalah dua-duanya jalan. Ini namanya ayat yang tak bisa dipisah. Ada lagi? Apa lagi, Pak? Ya. Aniskurli wali walidaika. Hendaklah kalian berterima kasih, bersyukur kepadaku, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Nah, ini tidak bisa dipisah. Betul dia pandai bersyukur kepada Allah, tapi tak pernah berterima kasih kepada orang tua. Cacat. Atau sebaliknya, dia itu pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya, tapi tak pernah bersyukur kepada Allah. Cacat. Ini ayat yang tak bisa dipisah. Ya, termasuk ini, termasuk apa namanya tadi, bitaqwallah. Takwa itu ya dua-duanya jalan. Amanu wa amilus sholihat. Nanti muncul takwa di situ. Jadi orang-orang yang berusaha, orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, kemudian dibuktikan imannya itu dengan amal soleh, nah nanti munculnya takwa. Kalau belum imannya belum dibuktikan dengan amal soleh, belum muncul takwa, belum, tak bisa muncul takwa Allah. Nah, ini keunikan takwa Allah itu di situ. Kalau dia mengaku dirinya beriman tapi tidak beramal soleh, tidak akan muncul takwa. Ini wasiat pertama bitaqwallah soalnya. Atau sebaliknya, dia beramal soleh tapi tidak didasari karena iman. Sholat subuh ikut, ternyata tidak lillahi ta'ala, isin nang morotuwane nginep. Mau kerinan, waduh sungkan, sehingga dia ikut aja sholat di masjid. Kenapa? Ada mertua, sungkan saya. Jadi seperti itu. Jadi tidak, dia beramal soleh tapi tidak karena Allah. Ya, jadi itu namanya belum bisa menuju takwa Allah. Usik ya Mu'ad, usika bitaqwallah. Kalau saya kaitannya dengan pendapatnya seorang waliullah di Baghdad dulu bernama Syekh Junaid. Saya mendapatkan keterangan ini dari beliau, mengatakan bahwa takwa itu bermakna di setiap huruf-hurufnya. Ya. Takwa itu bisa dimaknai dari setiap huruf-huruf yang ada di situ. Misalnya hurufnya takwa itu ta, qaf, waw, alif layyinah yang seperti ya. Ada 4 huruf.
Lah ini ada maknanya ternyata menurut Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa maknanya? Kalau ada orang mengaku-ngaku dirinya bertakwa kepada Allah, tapi kok tidak menjalani tak misalnya. Apa taknya? Tawadhu, rendah hati. Lawannya takabbur. Jadi lek ana wong ngaku-ngaku dirinya bertakwa kepada Allah, tapi kok sik takabbur, ada sombongnya. Oh, belum takwa ini. Belum mengamalkan taknya. Semestinya taknya itu adalah tawadhu, rendah hati. Ada di sini nanti di wasiat yang ke berapa tadi ya? Dia yang ke-22, yang ke-22 itu bittiqaillahi 'inda kulli hajarin wa syajarin wa madarin. Ya. Bertakwa di sini pun. Jadi yang pertama adalah tawadhu. Ini harus dipahami nih. Makna dari takwa, dari huruf yang pertama, huruf ta, itu kepanjangan dari tawadhu. Orang yang rendah hati. Kebalikan dari takabbur. Jadi dituntut kita mengaku orang yang bertakwa itu dituntut harus tawadhu. Yang kedua hurufnya napa Pak? Qaf. Huruf qaf nggih. Taqwa. Huruf yang kedua qaf. Apa maknanya? Qanaah. Apa maknanya qanaah? Ya, kebalikan dari orang yang toma. Toma, rakus, itu kebalikannya qanaah. Tapi lek wong niku qanaah, taqwa. Waunya yang kedua, huruf yang kedua qaf. Qanaah itu artinya orang yang senantiasa bersyukur, merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Ini pernah dulu diriwayatkan oleh Demasif. Syukuri apa yang ada, itu loh. Masih ingat Pak ya? Rawahu Demasif. Ini qafnya itu qanaah. Qanaah itu kebalikan dari tamak. Kalau tama itu merasa kurang tok sampai kurang ajian. Tapi kalau qanaah merasa cukup dengan apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Syukuri apa yang ada itu namanya qanaah. Jadi orang takwa itu menurut huruf yang kedua, taqwa, pakai qaf nggih, taqwa. Taqwa pakai qaf itu qanaah, bermakna qanaah. Jadi orang yang dirinya mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, dilihat di situ. Dia tawadhu enggak? Dia qanaah enggak? Bisa dilihat dari situ. Untuk menunjukkan qanaah takwa atau tidak, lihatlah dari setiap huruf-hurufnya. Katanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, jadi tawadhu, qanaah, pandai bersyukur. Terus taqwa, wau. Apa wau itu? Wara. Apa wara itu? Bersikap kehati-hatian. Dari apa? Dari perkara yang masih subhat. Apalagi terhadap yang sudah jelas-jelas haram. Yang subhat aja tidak mau dia. Kepada yang masih meragukan dia tidak mau. Apalagi yang jelas-jelas haramnya tidak mau. Ada makanan di meja, anak menjes, jemblem, beda nongkonong, beda getas, beda pil sumpil, ada di meja kita. Kita tidak tahu. Main cop, main untalai. Nah, itu kan kita masih belum tahu itu milik kita atau enggak.
ada orang sedekah atau tidak? Ya kalau iya, kalau masih titip, orang cuma dari belanja sebelah titip di situ, di teras kita, ngejar anaknya pelayon. Begitu anaknya ketangkep, jajannya hilang. Ini namanya the kuclukition. Ya, kucluk tenan. Duduk wae dimplok. Akhirnya apa? Itu masih subhat ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas miliknya orang kita ngambil ke sana, wah ini jelas-jelas mencuri. Yang dikatakan subhat itu dia di wilayah kita. Ana uang naruh di situ, padahal titip kayak nggak ngomong tapi itu namanya masih subhat, masih meragukan. Jadi kalau yang di situ warok ini sifat kehati-hatian, jangankan kok yang subhat Pak, Bu ya, yang jangankan kok yang haram, maaf, jangankan kok yang haram, yang subhat aja dia tidak mau. Itu namanya warok, sifat kehati-hatian. Seperti Syekh Ibrahim bin Adham, seorang walinya Allah, seorang waliullah yang dalam ilmunya, kewaroannya tingkat tinggi, Masya Allah. Karena suatu saat di Madinah, dia masih di Madinah, ya, beliau beli kurma, ditimbang, saat nimbang itu kok eruh, Ibrahim bin Adham ini eruh, ada kurma jatuh, ya. Kan dikira yang dia beli, diambil dimakan, padahal belum tentu yang dia beli yang runtuh, bisa jadi yang masih belum terbeli itu yang jatuh. Udah dibawa pulang, berjalan Pak, berhari-hari sampailah ke Palestina. Sampai di sana di Masjidil Aqsa dia kembali sebagaimana aktivitas biasanya ya. Kemudian dia berdiam di masjid. Kemudian ada petugas takmir bersih-bersih ya. Diusir semua yang ada, termasuk orang yang kiai tadi itu. Waduh, dending. Akhirnya menek Pak, menek ke atasnya itu, ndelik di situ, ndelik sambil zikir, biar aman, tidak terusir. Dia itu di situ ada dua malaikat, yang ngerasani dia. Ada Ibrahim bin Adham, seorang waliullah yang tak pernah tidak dikabulkan doanya. Lagi zikir, iya, sekarang dia tidak dikabulkan oleh Allah, ditangguhkan doa-doanya. Ibrahim bin Adham ini mendengar ucapannya kedua malaikat itu, dia terus tertarik loh. Kenapa doa-doa saya tertangguh, ditangguhkan oleh Allah? Dia nguping terus Pak. Ya walinya Allah ya, tahu oleh onok malaikat. Nguping. Waduh, kenapa ini doa saya ditangguhkan oleh Allah? Ceritanya malaikat itu ternyata karena dia kemasukan makanan yang subhat. Belum haram Pak lah, subhat tadi itu. Masih meragukan. Ya, itu kurma yang dia beli runtuh atau yang masih di mejanya penjual itu yang runtuh. Subhat. Dia makan yang subhat. Ditangguhkan doanya oleh Allah. Coba. Mendengar itu Pak, langsung turun, balik nang. Ini sudah beberapa bulan kemudian loh Pak, ibadahnya. Sana, kembali ke Madinah. 1 bulan kemudian dia kembali ke Madinah, mencari pedagang yang pernah dia beli. Ternyata ada kurma jatuh, dia makan. Belum jelas. Waduh, sampai segitunya.
ingin minta halalnya saja Palestina Madinah jauh. Iya kalau sekarang naik mikrolet nyampe, ada taksi, ya. Masya Allah dari Palestina ke Madinah. Dulu jalan Pak, ya Allah ingin cari halalnya, ketemulah dengan pedagang, dengan capeknya luar biasa, ketemu tanya, loh ini di sini tempatnya bapak kemarin, iya itu bapak saya, kemana sekarang? Setel. Ya Allah, kenapa Pak kok sampean sedih banget? Iya, cerita. 1 bulan yang lalu saya beli kurma di sini. Tak sengaja ada yang roto, tak kirain yang saya beli. Ini masih tidak jelas ternyata, masih subhat. Mohon dimaafkan ya, mohon diikhlaskan ya, mohon dihalalkan ya. Bahkan saya ganti. Sampai segitunya loh Pak. Ibrahim bin Adham, seorang walinya Allah, ilmunya tinggi, luar biasa kedalaman ilmunya. Dia dieman oleh Allah, kemasukan perkara subhat aja, doanya tertangguh. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Tidak subhat lagi yang masuk. Ya Allah, naudzubillah, subhanaudzubillah. Semoga kulon jenengan pinaringan rizki yang barokah, halalan, thayyiban. Amin. Ya Rabbal Alamin. Enggak apa-apa walau banyak, asalkan halal. Ya. Masih akeh gak apa-apa, asalkan halal. Baik. Oh, belum selesai ya. Ta, qaf, waw, ya yang seperti alif layyinah yang seperti ya. Apa Imam Junaid Al-Baghdadi mengartikan? Ini diartikan disamakan dengan ya yang kepanjangannya adalah yakin. Padahal alif layyinah hanya menyerupai ya. Takwa, yakin katanya. Ngikuti beliau aja, mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, yakin. Jadi apa artinya? Orang yang mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, imannya mantap. Kalau ada orang yang imannya ceketer, ngaku-ngaku takwa, takwa dari mana? Nggak bisa. Ini syarat kok. Ini wasiat beliau yang pertama. Usika ya Mu'ad, usika bitaqwallah. Ini nerangkan satu saja hampir habis. Kalau mek diwocong ini tok 1 menit selesai. Jenengan ini butuh keterangannya atau gimana? Boten napa-napa nggih. Kak mari kabeh boten napa-napa. Lek mau berlanjut undang lagi. Karena itu waktunya. Yang kedua, apa wasiatnya Nabi kepada Mu'ad bin Jabal yang hakikatnya juga wasiat datang kula panjenengan? Yang kedua, wasidqil hadis. Apa itu? Benar dalam ucapan. Benar dalam ucapan. Selalu benar. Ya. Jangan cuma diartikan jujur ya. Benar. Ya. Pokoknya benar. Omongan lek bener jujur. Kelakuan lek jujur, lek bener soleh. Ya Pak ya. Tindak tanduknya bener, watak watuknya bener, bahkan wahingnya bener. Ada ndak wahing ndak bener? Ada Mas? Kenapa wahing nggak bener nih? Misalnya mau bersin, simbol, misalnya itu ndak bener. Ya, kebanyakan begitu. Tapi kalau yang diajarkan Rasulullah, alhamdulillah, plong rasanya. Maka yang mendengar disunnahkan menjawab. Gimana Pak?
Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Karena dia mendapatkan doa yang bagus dari temannya, dia menjawab, kata Nabi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu dan kedamaian. Didoain tambah banyak doanya. Maka dijawab lagi yang terakhir. Ya sudahlah, ojo dawa-dawa, gerak bersin lagi. Ya. Ini loh Pak, Muslim itu ya, subhanallah. Urusan bersin saja sudah saling mendoakan. Urusan bersin saling mendoakan. Allahu Akbar. Betapa mulianya. Ini baru urusan bersin loh. Sudah saling mendoakan. Belum lagi setiap habis imam salam, kecuali tadi ya karena ada pengajian. Semestinya dibaca tadi walaupun coba 3 kali. Bersama makmum, bersama imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah 3 kali. Kenapa kok harus istighfar ini? Ini yang dibaca oleh Rasulullah setiap salam dari salat. Di mana riwayatnya? Ada dalam kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ada riwayat yang sahih, ada dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam riwayat yang panjangnya Rasulullah menerangkan, man, barang siapa qara'a, yang selalu membaca Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil yaum, dalam sehari 25 marrah, sampai 25 kali minimal. Siapa yang istiqomah dalam sehari itu sampai membaca seperti tadi istighfarnya itu 25 kali, apa kata Nabi? Kataballahu ta'ala lahu min awliya'ih, dicatat oleh Allah orang tersebut termasuk walinya Allah. Kapan lagi kita berubah dari wali murid jadi walinya Allah? Masa jadi wali murid terus? Baca dong istighfar ini. Sanggup kira-kira? Insya baca Pak. Bagus banget. Dulu para sahabat dengan dawuhnya Nabi seperti itu, mereka mengamalkan. Mereka mengamalkan dalam sehari minimal 25. Tapi kebanyakan di antara para sahabat banyak membacanya. Ada yang 100, ada yang 1000. Kula jenengan ping pinten? Sehari semalam. Kadang-kadang lek mame salat maca niku. Ya, 33 kali 5. 15. Padahal minimal dalam hadis 25 kali. Tak ulangi. Man qara'a, siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim li, ya Allah ampuni aku, berilah ampunan kepadaku, ya, wali walidayya, dan ampunan kepada kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan ampunan kepada saudaraku muslim laki muslim perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, dan kepada saudaraku mukmin laki mukmin perempuan, al ahya'i minhum, yang masih hidup di antara mereka, wal amwat, dan bahkan yang sudah wafat, ya Allah ampuni mereka. Siapa yang membaca doa ini, istighfar ini dalam sehari 25 marrat, 25 kali dalam sehari minimal, kataballahu ta'ala lahu min awliya'ih, Allah mencatat khusus orang tersebut dijadikan oleh Allah min awliya'ihi, termasuk di antara walinya Allah, kekasihnya Allah. Mugi-mugi kula jenengan mampu mengamalkannya. Coba dibaca bareng. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Dah 3. Terus no piyambak sampai 25 minimal. Tapi lek jenengan mampu satu putaran tasbih dari subuh sampai subuh lagi, Masya Allah, istimewa kalau kak pakai endok. Baik, ini apa namanya, bisidqil hadis, ucapan selalu benar, omongan selalu benar. Ini wasiat Rasul kepada kita yang diwakili oleh Mu'adz bin Jabal yang kedua. Yang ketiga, wasiatnya wal wafa'i bil ahdi. Apa itu? Menepati janji. Uang niku nggih lek bener, omongane selalu bener, dia orang bertakwa kepada Allah, biasanya ngomong sak ngomong ora usah pakai tak sumpah, Pak. Uang niku lek wis bener nggih, wis apik, terbiasa bagus, sikape apik, bertakwa kepada Allah, lek ngomong ora usah sumpah, orang percaya. Kenapa? Dia terkenal orang yang bisa dipercaya. Tapi lek uang ana uang gedabrus, terus mari ngono suatu saat dia mau memberikan kabar informasi, dia pasti ngomong sumpah. Kenapa? Wedi wong gak percaya. Tapi orang sudah kadung gak percaya, masih sumpah ping 1000. Lah, syuruk. Lah ini Pak, banyak orang Pak salah paham ini. Begitu syuruk langsung orang sholat, haram. Karena bersamaan dengan terbitnya. Tak boleh ditunggu 3 menit atau 5 menit baru boleh sholat sholat isyraq yang pahalanya dicatat oleh Allah seperti berhaji dan berumrah secara sempurna. Banyak kalau ndak ngaji, waduh, syukur ibadah orang ono ilmu nih, gimana akhirnya? Salah kaprah. Begitu muni toluk sholat, haram hukumnya karena bersamaan dengan terbitnya matahari, tidak boleh. Baik, saya lanjut ini sambil nunggu waktu diperbolehkannya. Apa tadi? Wal wafa'i bil ahdi. Orang ya kalau sudah kadung dipercaya oleh orang, Pak ya, sudah kadung menjadi orang baik ya, sudah kadung benih kadung, bukan kadung ya, dia terbiasa berbuat baik, terbiasa benar apa yang diucapkan, terbiasa benar apa yang dia janji. Lek ngomong gak usah sumpah, orang pasti percaya. Karena dia sudah termasuk al-amin, orang yang dipercaya. Tapi kalau orang itu suka, apa tadi? Gedabrus, dalam tanda petik. Ya, omongannya gak tahu tepat, janjinya gak tahu tepat, omongannya gak karu-karuan. Banyak bohongnya dan sebagainya. Terus suatu saat dapat dia mau memberikan informasi, wallahi demi Allah, titik-titik omongannya demi Allah, hati-hati loh ngomong nyandak namanya Allah itu, hati-hati betul. Kalau dia pas bohong demi Allah, dia bohong, waduh, dia akan memperoleh laknat Allah di dunia dan di akhirat. Ini hati-hati. Sumpah itu bahayanya di situ. Jadi ojo ngobral sumpah. Ojo ngobral sumpah. Hati-hati. Allah tidak suka titik-titik sumpah. Bahkan ketika dia ngomong bohong pun dia sumpah. Dia ngomong omongannya gak bener,
Dia sudah kadung ngomong demi Allah. Waduh, dilaknat oleh Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini disepakati sampai wasiat keberapa, Mas? Hah? Ini waktunya tanya jawab. Hah? Boleh lagi. Baik, yang ketiga wal wafa'i bil ahdi, itu dah tadi ya. Sekarang yang keempat, wa adaul amanah. Mu'ad, yang keempat, kamu tunaikan itu amanah-amanah yang dibebankan kepadamu. Jangan kau diberi amanah, kau khianat. Apa amanah yang ketok moto, Pak? Di dalam hadis, ya, akhadtumuhunna bi amanatillah. Kau persunting wanita yang tadinya kau tidak kenal, dia bukan siapa-siapa, tidak ada hubungan keluarga, orang lain, orang jauh. Kau persunting dia, kau ambil dia sampai ke pelaminan. Itulah amanah, kata Nabi. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Istri itu amanah Allah. Istri itu tidak hanya amanah dari mertua loh, Pak. Istri kita itu adalah amanah Allah yang harus kita jaga. Kita lindungi, kita sayangin, kita cintain, kita belanjain, kita kelonin. Ini amanah Allah. Jangan sakiti dia, kan gitu. Ajak ke mall. Ya, Masya Allah. Ya, ini apa namanya, wasiat Nabi yang keempat, wa adaul amanah. Kaitannya dengan yang kelima, wa tarkil khianah. Wa tarkil khianah. Ya. Wa adaul amanah wa tarkil khianah. Ini jok sampai gitu ya. Ojo sampai kamu itu tidak menjalankan amanah, terus milih berkhianat. Ini kaitannya 4 dan 5 ini. Dosane gede. Dosae gede. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Halo, suara saya bisa didengar? Silakan Bapak. Ibu yang mau bertanya. Orang bertanya belum tentu tidak ngerti. Boleh jadi membantu saudaranya yang belum faham. Silakan. Ada enggak yang mau bertanya? Tidak sesuai dengan materi, tidak apa-apa. Jawabannya nanti bukan untuk yang bertanya tok, tetapi untuk yang hadir. Silakan. Susu mau sholat. Tadi ngacung Bapak? Oh enggak. Oh silakan. Mana yang mau tanya? Tidak ada. Oh ya. Nama siapa Pak? Khalili. Oh Solihin. Nomor rekening? Oh enggak usah. Silakan Bapak. Di mana itu Pak? Kamar kecilnya mana? Yang ditanyakan? A'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Sama saja. Ya pokoknya mau ke kamar kecil
kecil ya itu aja doanya. Kalau enggak hafal, auzubillahi minasyaitonirrajim, sudah cukup. Kalau yang diajarkan Nabi, a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Kalau enggak hafal, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya gitu, kaki kiri dulu. Masuk kaki kiri dulu, jenengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah cukup. Keluar pakai kaki kanan. Lain dengan masuk masjid. Kalau masuk masjid, kaki kanan dulu. Keluarnya kaki kiri ke sandal itu. Kebalikannya. Kalau ke masjid, Allahumma ftah lana min abwabi rahmatik, abwab rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu. Kan gitu. Tapi kalau panjenengan kemarin itu ada kiriman video, Pak. Trik tanda-tanda kamar kecil yang dihuni oleh jin. Waduh, judulnya menarik. Terus ikuti Pak petunjuknya itu. Ikuti syutingannya itu. Sampai pada cantolan baju. Di situ ada celana jin. Kurang ajar. Di syuting, tak kirain temenan. Ya, inilah tempat yang dihuni oleh jin. Ya Allah, tanda-tandanya katanya. Syuting Pak, syuting, atas syuting, sampai nyuting cantolan baju, ternyata ada celana jin di situ. Tak kena ini. Mana bisa disyuting? Ya, makhluk halus. Ya. Gitu Pak nggih. Jadi semua memang penuh dengan doa dalam Islam. Ya Allah, penuh dengan doa. Bahkan mau kelon pun ngusir setan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu baru mau kelon. Sudah disuruh doa begitu. Masya Allah. Udah hafal ya? Ngerepek. Suami istri ngerepek. Manten anyar biasa. Ngerepek. Ayo yang baca doa. Ayo baca doa. Hafal, boten, ngerepek wis, ngerepek. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Sudah ya, sudahlah. Ayo, kalau sudah doa, ya saatnya kita berjihad di jalan Allah. Tiarap Allahu Akbar. Nah, ya ada doanya semua ternyata ya. Baik, ada ibu tadi ngacung belakang? Udah, sudah cukup ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habis ini salat, silahkan salat isyraq, memohon kepada Allah agar supaya anak turun golongan jenengan tidak mati kecuali pernah berumrah atau haji. Itu doanya ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma ya Allah inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالصحة والعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. Bersama gantian. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu bapak sekalian, kacepot kula namira mun beri selopon anyuna sepora, sakek bengkong jek sarana sakalangkong seporana.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.